masalah masyarakat, hubungan dengan sama masyarakat, masalah perekonomian dan lain-lain sebagainya, masalah hukum. Maka Allah akan berikan jalan keluar dari kesulitan-kesulitan yang dia alami selagi dia melaksanakan pengamalan amal-amal soleh ibadah kepada Allah dengan tulus, ikhlas dan penuh nilai ketakwaan. Kemudian Allah janjikan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kami beri dia rezeki dari pintu-pintu yang tidak disangka sebelumnya. Ini adalah kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang tulus, ikhlas dan penuh nilai ketakwaan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan jemaah rahimakumullah. Kemudian juga kita lihat bagaimana pernah diceritakan bahwa diberikan suatu kemudahan dari kesempitan hidup. Nah, seperti kisah 3 pemuda yang terkurung di gua. Subhanallah, 3 pemuda dalam perjalanannya tiba-tiba hari hujan dan dia berteduh masuk dalam gua. Ketiganya masuk dalam gua. Tiba-tiba ketika dia sudah berada dalam gua, runtuhlah sebagian batu gua itu dari atas sehingga menutupi pintu gua, sehingga mereka tidak bisa keluar. Sehingga mereka coba untuk menggeser batu yang amat besar itu, tidak bisa digeser. Lagi batu yang amat besar. Maka sudah sekian hari dia di dalam gua, tidak bisa keluar, tentu perut semakin lapar. Dia ingin makan, haus, ingin minum, apalagi untuk bekerja, tidak bisa. Maka satu-satunya jalan bagi mereka adalah untuk bermohon kepada Allah, karena Allah lah yang bisa untuk memberikan pertolongan. Maka dia bermohon kepada Allah dengan cara mengingat apa amal-amal perbuatan yang mereka lakukan selama ini dengan benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ingat itu. Kaum muslimin sanjungan rahimahullah. Maka tampillah pemuda yang pertama. Dia ingat apa yang pernah dia lakukan. Dia adalah seorang saudagar yang memiliki karyawan yang lain semuanya sudah dikasihkan upahnya, hanya tinggal satu lagi yang tidak dijemput upahnya. Mungkin karena ada keperluan dia tidak ambil upahnya. Maka upah yang ada di tangannya itu diberikan kepada hewan ternak. Hewan ternak yang diberikannya berkembang dari 1 menjadi 2, 2 jadi 4, begitu seterusnya sampai dikisahkan dengan kebanyakan hewan itu sudah penuh tanah lapang oleh hewan ternak. Suatu kali datanglah karyawannya ini, anak buahnya ini untuk minta jatah upahnya yang dulu. Dia sampaikan, saya adalah anak buah tuan, dan ketika itu karena ada keperluan tidak sempat ngambil upah. Sekarang saya butuh, ingin dan perlu upah itu. Maka apa jawabnya? Oh, jadi kamu adalah karyawan saya yang dulu itu. Iya. Nah, kamu lihatlah di tanah lapang itu, lihatlah hewan ternak yang banyak itu, ambillah semuanya. Maka karyawannya ini terperanjat. Apakah ini sebenarnya ya Tuhan? Iya, ambillah. Dengan ikhlas saya berikan semuanya pada tidak satu pun yang tinggal padanya. Kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah, seandainya ini adalah perbuatan baik yang ikhlas karenamu ya Allah, yang kulakukan ini semuanya tidak ada, tinggal untuk semuanya aku relakan, aku berikan semuanya kepada karyawan saya itu. Maka seandainya engkau anggap sebagai amal yang ikhlas, maka bukakanlah pintu gua ini. Kaum muslimin sanjungan, terbuka pintu gua, tapi mereka belum bisa keluar. Maka tampillah pemuda yang kedua. Pemuda yang kedua, dia mengingat apa pula yang dilakukannya. Rupanya dia adalah orang yang sangat menyayangi kedua orang tuanya.
Kalau orang tuanya belum lagi makan, belum lagi minum, dia belum lagi untuk mengasihkan kepada orang lain. Pernah suatu kali dia pulang, dia lihatnya orang tuanya masih tidur. Nah, ditunggunya orang tuanya sampai bangun, baru nanti diberikan susu yang dia bawa. Walaupun sebelumnya ada orang yang minta, bahkan keluarganya minta, dia belum kasihkan sebelum orang tuanya terlebih dahulu minum. Begitu dia kasih dan sayang kepada orang tuanya. Karena kita mau diajarkan untuk berbuat baik kepada orang tua. Birrul walidain. Ini yang dilakukan. Setelah orang tuanya bangun, baru diberikan susu yang dibawanya. Dia sangat menyayangi orang tuanya. Kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah, saya sangat menyayangi orang tua. Dengan ikhlas saya mengasihinya, ya Allah. Maka seandainya ini adalah perbuatan baik, perbuatan yang ikhlas yang aku lakukan, bukakanlah pintu gua ini, ya Allah. Maka pintu gua itu terbuka. Tapi walaupun terbuka, masih belum bisa keluar. Maka tampillah pemuda yang ketiga. Maka dia mengingat pula apa yang sudah pernah amal ikhlas yang dilakukannya. Rupanya pemuda yang ketiga ini adalah dia memiliki seorang anak paman yang sangat dicintainya, seorang yang cantik. Kemudian dia ingin meminangnya, yang wanita itu menolak. Tetapi ketika wanita itu membutuhkan uang darinya, nah, uang itu dipinjamkannya. Sehingga kalau sudah dipinjamkan uang kepada orang lain, tentu dia sudah bisa leluasa untuk melakukan apa saja. Tetapi ketika dia menyampaikan, menginginkan keinginannya kepada wanita itu, untuk melampiaskan keinginannya, wanita itu hanya berucap, kita kan belum ada hubungan apa-apa, belum menikah, dan Allah pasti melihat kita. Yang pemuda ini dia bergetar, tidak jadi melakukan hal yang tidak baik. Yang wanita itu dibiarkannya pergi. Tidak jadi dia berlaku jahat. Karena setelah disebut nama Allah, dia meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ikhlas dia lepaskan perempuan itu dan dia takut kepada Allah. Maka dia berdoa kepada Allah, ya Allah, seandainya ini adalah merupakan amal yang ikhlas aku lakukan karenamu, ya Allah, maka bukakanlah pintu gua ini. Maka ketika itu juga doanya dimangkul Allah, terbuka pintu gua, sehingga ketiganya bisa keluar dengan selamat. Dengan bertakbir dia sudah bisa keluar, bisa mereka kembali untuk bekerja, untuk makan, minum dan lain sebagainya. Kaum muslimin sanjungan rahimakumullah. Jadi inilah keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang melaksanakan amal soleh keimanan dengan dasar ikhlas, penuh dengan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang benar, maka bisa memberikan maunah dalam kehidupannya, memberikan kebaikan dan pertolongan dalam kehidupannya. Nah, maka dari itu marilah kita berupaya, berusaha untuk melaksanakan segala amal-amal soleh yang kita lakukan supaya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan memberi wasilah kebaikan di dalam kehidupan kita. Hendaklah kita berupaya untuk melaksanakan apa saja ibadah yang kita lakukan, kita awali dengan niat yang ikhlas karena Allah. Kemudian kita ilmui, kita pelajari amal-amal soleh yang kita lakukan ini sehingga sesuai dengan petunjuk-petunjuk Rasulnya. Semoga ibadah-ibadah yang kita laksanakan ini hendaknya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita bersama. Ma'tabiru ya besar ma'ala kuntul hamud. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu huwas sami'un alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ala ibadatina ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.